Rektor Universitas Lampung, Karomani, ditetapkan sebagai tersangka kasus suap penerimaan calon mahasiswa baru tahun akademik 2022. Dalam kaitannya dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, perbuatan yang dilakukan oleh Karomani dan tersangka lainnya adalah pelanggaran atas nilai akuntabel. Salah satu solusi untuk memberantas korupsi sistemik adalah dengan pendekatan sistemik pula. Pertama, dengan menumbuhkan kesadaran diri akan bahaya laten korupsi. Kedua, dengan perbaikan di sektor-sektor yang terdampak korupsi agar terjadi penurunan prevalensi korupsi dan penurunan motivasi korupsi. Dan yang ketiga, kerjasama semua pihak, masyarakat sebagai kontrol. Ibu, apakah saya boleh asistensi via daring? Tidak boleh kamu ganggu waktu saya. Asistensi tugas besar, gambar teknik itu rencana. Selamat siang. Saya orang tuanya Widya, Pak. Ya, ada yang ingin saya bicarakan sebentar. Oh gitu ya, silakan masuk, kita bicarakan di dalam. Ya, jadi begini Pak, saya ini sudah mengikuti tes SBMPTN dan bahkan sudah mengikuti tes ujian mandiri. Tapi ternyata di kedua tes tersebut tidak lolos. Ini anaknya mencari fakultas apa ya Pak? Di Fakultas Teknik atau jurusan Teknik Sipil, Pak. Oh begitu ya, sekarang Bapak tenang saja, nanti akan saya bantu untuk anaknya supaya bisa lolos. Oh ya, jadi ini ada dokumen-dokumen yang untuk anak saya, dokumen pendaftarannya. Ada sedikit ini juga, Pak. Oh iya, Bapak tenang aja, mungkin saya akan bantu di fakultas. Selamat siang. Saya orang tuanya Widya, Pak. Ya, ada yang ingin saya bicarakan sebentar. Oh gitu ya, silakan masuk, kita bicarakan di dalam. Ya, jadi begini Pak, ini anak saya sudah mengikuti tes SBMPTN dan bahkan ikut tes ujian mandiri juga. Namun di kedua tes tersebut anak saya tidak lolos. Gitu. Nah, apakah kira-kira bisa dibantu Pak ya untuk meloloskan anak saya di Fakultas Teknik ini? Kebetulan juga ini saya ada sedikit ini dokumen anak saya. Jadi begini Pak, saya mohon maaf sebelumnya, saya tidak bisa bantu. Karena di kampus kita saat ini sekarang sudah ketat. Saya bakalan tidak akan menerima jalur-jalur belakang tersebut karena saya ingin meningkatkan mutu dari anak-anak atau peserta didik saya. Jadi untuk kasus ini saya tidak bisa bantu dan untuk anak Bapak bisa mencoba di tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, kami dari mahasiswa AP semester 1 mau mengkonfirmasikan bahwa hari ini ada perkuliahan dasar-dasar manajemen. Kira-kira Bapak hari ini bisa masuk kan? Ya, saya dosen dasar-dasar manajemen. Oh, mohon maaf ya, hari ini saya nggak bisa masuk. Saya lagi repot nih, lagi banyak kerjaan nih. Udah ya, gitu aja ya. Lagi asik main game ini, lagi seru-serunya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, kami dari mahasiswa AP semester 1 mau mengkonfirmasikan bahwa hari ini ada perkuliahan dasar-dasar manajemen. Kira-kira Bapak hari ini bisa masuk kan? Baik, Bapak ya dosen dasar-dasar manajemen. Ini Bapak ini juga kebetulan ini mau berangkat, mau masuk ke kelas ini. Jadi tolong dikabari teman-temannya ya, dikondisikan agar segera masuk. Kita cobain nanti on time ya.
lancar tenang gerak. Gerak. Istirahat di tempat gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan yang diajarkan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke, untuk melanjutkan materi, ini akan dipimpin oleh teman kita. Halo. Siap, saya bisa datang ke sana. Sekarang ya. Ya, sekarang saya sana ya. Selamat siang, Pak. Ya, gimana? Bukannya hari ini ada kelas geoteknik? Aduh, saya kebetulan ada janji ke proyek ini. Saya kasih tugas aja ya. Oh gitu, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, saya ke proyek dulu ya. Baik, Pak. Halo. Aduh, mohon maaf ya. Saya pas kebetulan hari ini jam 10 ada ngajar ya. Nanti kalau ada masalah proyek, tolong hubungin saya setelah jam 2. TV lagi ngapain tuh? Ih, ini Pak lagi bikin bahan materi di Oase. Jadi Bapak tinggal ngajar pakai ini aja. Masuk. Ya, Oase. Pernah sih dengar tapi saya belum pernah pakai. Gimana caranya? Mau saya ajarin nggak Pak? Boleh? Nah, Bapak pencet di sini, terus arahin ke sini. Nah, jangan lupa masukin nama-nama mahasiswanya di sini kalau untuk bikin kelompok. Terus kalau kelompoknya udah jadi, tinggal Bapak assign deh tugasnya per masing-masing kelompok. Waduh, saya udah 30 tahun jadi dosen, udah saya lakukan secara konvensional, nggak ada masalah. Lagi ada gini-gini lagi. Ya biar kalian aja lah yang belajar, saya biar pakai cara yang lama aja. TV lagi ngapain tuh? Ih, ini Pak lagi bikin bahan materi di Oase. Jadi Bapak tinggal ngajar pakai ini aja. Masuk. Ya, Oase. Pernah sih dengar tapi saya belum pernah pakai. Gimana caranya? Mau saya ajarin nggak Pak? Boleh? Caranya kayak gini Pak. Ini kalau dari Oase saya ya Pak ya. Nah, ini saya sudah setting kelasnya, terus saya juga udah pilih mahasiswanya untuk pembagian kelompok, dan saya sudah set. Ini minggu pertama materinya ini minggu kedua materinya ini, termasuk ada kuis nanti di minggu ketiga juga udah ada di sini Pak. Seperti itu. Bahkan ujian pun juga udah bisa di sini Pak. Oh, kalau gitu gampang ya? Gampang. Ya kalau coba saya pelajari dulu, nanti kalau ada kesulitan tolong bantu ya. Oh iya Pak. Ya gimana Pak Wahyu? Pak Wahyu bagaimana? Sudah bisa dideskripsikan hasil kerjanya tentang prosedur operasional? Belum Bu, masih belum ngerti Bu. Belum ngerti, kemarin belum ada koordinasi sama timnya? Berarti? Belum juga Bu. Belum ada koordinasi sama sekali sama timnya? Belum. Apakah timnya sudah dibentuk WhatsApp group misalnya? Belum juga Bu. Oke, baik, terima kasih. Untuk tim manajemen perubahan Ibu Septi ya. Nah, Ibu Septi di situ ada beberapa indikator, salah satunya adalah unit kerja telah membentuk tim. Nah, kemudian apakah sudah dilakukan pembentukan tim Bu Septi? Pembentukan tim sudah dilakukan. Apakah sudah dilakukan mekanisme penentuan atau seleksi untuk penentuan tim? Sudah Bu. Baik, terima kasih Bu Septi. Ada juga dari indikator pelayanan ya, Bu ini ya, Bu ini sudah memiliki SPM Bu? Baru proses pembuatan. Proses pembuatan. Rencananya standar pelayanannya mau dibikin yang prima atau yang minimum? Setelah kita melihat bagaimana contoh role play dari teman-teman, kita bisa memahami bagaimana contoh implementasi yang baik dari nilai-nilai dasar ASN, khususnya di unit kerja kami di masing-masing kampus. Yang pertama, berorientasi pelayanan, di mana kita harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, yang hal ini adalah mahasiswa. Kita juga harus senantiasa ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan dalam melakukan pelayanan, dan juga mementingkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, akuntabel. Kita harus jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi dalam melakukan kewajiban kita sebagai ASN. Misalnya, tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan seperti menerima suap untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, kompeten. Kita sebagai ASN harus selalu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Contohnya, selalu mau belajar kompetensi akademis yang baru dan membantu orang lain untuk terus belajar.
Yang keempat, harmonis. Dalam aplikasinya, hendaknya kita ASN selalu menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain dan masyarakat, sehingga terbangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang kelima adalah loyal. Sebagai seorang ASN, dalam melaksanakan tugasnya, kita harus selalu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Yang keenam adalah adaptif. Dalam nilai adaptif seorang ASN, kita harus tanggap ilmu teknologi serta cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Dan juga terus berinovasi, mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif dalam tanggung jawab pekerjaan kita. Yang terakhir, kolaboratif. Dalam melakukan kolaborasi di lingkungan pekerjaan, hendaknya kita selalu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah demi kemajuan kita sebagai ASN, unit kerja, dan juga bangsa negara kita Indonesia. Terima kasih.